Nah, selain ini nih Beli, selain terkait yang ini nih, ada juga yang tanya kalau saya juga dapat dari, badan usaha, tapi kemarin, HRD di kantor itu nggak ada nanya, saya itu mau di mana ya, bisa nggak kita pilih, fasilitas kesehatan tempat kita mau berobat itu di mana? Boleh nggak sih Beli, kita sebagai pekerja yang didaftarkan itu kita memilih, untuk vaskesnya itu di mana gitu? Oh iya, jadi Sobat JKN, saya informasikan lagi ya. Jadi untuk yang sudah mendaftar ataupun sudah peserta aktif ya, ya lagi yang DPU itu boleh memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, diingat lagi ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama, bukan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau rumah sakit. Nah, jadi fasilitas kesehatan tingkat pertama itu ada apa namanya, ada yang puskesmas, klinik, dokter, praktek perorangan. Nah, itu bisa dipilih sesuai dengan pilihan dari peserta sendiri. Jadi seperti itu. Nah, jangan nanti karena banyak juga kakak. Ada peserta itu yang dia mengartikan kalau bebas kemana saja, mereka langsung ke rumah sakit pilih bukan Oh, ya. Jadi iya biar iya nggak iya iya, biar biar nggak nggak salah. salah ini salah apa dia yang maksudnya bebas memilih fasilitas kesehatan adalah yang tinggal pertama, Oh, oke. dokter praktek perorangan, puskesmas ataupun klinik. Dan pastikan itu yang sudah kerjasama sama BPJS Kesehatan. Iya, pastinya yang memang sudah kerjasama. Jadi yang bisa dipilih yang memang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Paling bisa dipastikan kalau yang sudah kerja sama BPJS Kesehatan itu sudah benar-benar sudah apa ya, sudah sesuai lah Iya, dengan ketentuan syarat, sebagai fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan. Karena ada standar-standarnya ya, Bri, ya, untuk iya, menjadi, vaskes, BPJS Kesehatan itu ada standarnya gitu. benar banget. Mhm. Nah, Bri, berarti itu bisa dipilih ya, Bri, ya? Bisa, bisa. Nah, Oke. gini juga sih Kak, ada yang dari badan usaha biasanya mereka mendaftarkan pekerjaannya itu tidak melengkapi dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Mhm. Nah, kadang dari beberapa peserta itu, kadang saat mereka berobat memang sih ada beberapa mengeluh. Oh, saya kok nggak tahu tiba-tiba terdaftar di sini, tiba-tiba. Nah, jadi untuk sobat DKN, nah mungkin yang hal yang seperti itu adalah dipilih fasilitas terdekat dari badan usahanya ataupun fasilitas terdekat dari domisili pesertanya. Dekat rumah gitu ya, Bri? Iya, karena apa? Logikanya seperti ini. Saat kita sakit, Mhm. otomatis kita pengen mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat. Mhm. Jadi cepat itu berarti kan jarak yang memang lebih dekat dari domisili. Nah, seperti itu. Jadi itu hal yang wajar. Nah, saat peserta ingin melakukan perpindahan paskes itu bisa. Nanti bisa lewat mobil JKN, bisa ke kantor juga bisa. Dan apa namanya, minimal dari perubahan Yang pertama? paskes, dari perubahan paskes itu adalah 3 bulan. Oke. Jadi nggak bisa saat ini rubah, beberapa harinya rubah nggak bisa, Kak. Atau sebulan 2 bulannya nggak bisa. Harus lewat dari 3 bulan baru bisa pindah lagi. Iya, habis kita juga kalau dipikir-pikir, kita memilih itu kan nggak mungkin, memilih asal-asal ya, Bri, ya. Iya benar. Pasti kan kita memilih yang pas, sesuai, cocok. Dan kalau kita udah pilih yang satu, kita nggak mungkin lagi, berpaling ke lain hati gitu. Iya. Kayak misalnya kita habis dari dokter yang ini, besok kita coba-coba ke dokter yang ini, kita coba lagi ke dokter ini, nggak mungkin gitu. Iya. Pasti kita tuh kalau udah berobat cocok sama satu dokter, ya oh udah sama dokter yang ini, kecuali kita pindah domisili mungkin. Atau kita, apa ya, misalnya pindah, rumah, misalnya yang dekat sama rumah tadi, baru kita pilih, Iya. vaskes yang dekat dengan rumah. Nah, selain ini nih, Bli, ada lagi nih yang pernah tanya-tanya terkait, kepesertaannya. Kalau saya ini kan kerja, sudah dipotong dari kantor, suami saya juga kerja. Itu, bisa nggak sih nggak usah dipotong dari kantornya, cukup dari kantor saya aja, gitu, Bli? Gini ya Kak. Nah, itu yang pertanyaan yang sering muncul ketika kami melakukan sosialisasi ke badan usaha ya. Jadi banyak juga dari peserta itu yang memang salah satu
apa namanya pasangannya itu sudah menjadi pekerja juga, ada yang jadi PNS atau di tempat kerja lain gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke regulasi. Jadi sesuai regulasi itu setiap pekerja wajib apa namanya didaftarkan kepesertaannya, wajib dipotong iuran kesehatan. Jadi di regulasi itu tidak melihat dia sudah ditanggung oleh salah satu pasangan, tetapi memang status yang dilihat adalah status sebagai pekerja. Ibaratnya bahasa simpel itu kayak pajak, mungkin pajak kesehatan mungkin kayak gitu Oh, ya. Jadi iya. ibaratkan nanti Jadi wajib seorang pekerja iya itu pekerja. didaftarkan. Jadi ini dilihatnya tuh pekerja ya, Iya, Bli. iya. Nah, terkait itu mungkin informasi tambahannya, Bli. Jadi ingat nih, saya jadi ingat kebetulan. Mm-mm. Oh iya, karena biasanya tuh kayak misalnya saya dapat kepesertaan, suami juga dapat kepesertaan. Nah, dua-duanya ini kan dipotong, Bli. Iya. Tapi kelas saya ini misalnya lebih tinggi daripada kelasnya suami. Mm-mm. Pasangan kita bisa ikut dengan kelas kita yang kelas 1 itu atau gimana, Bli? Nah, itulah. Nah, tadi kan sudah yang masalah kepesertaan wajib ya, keduanya. Jadi kadang ada yang salah satu itu memang memiliki kelas yang lebih tinggi. Nah, misalkan PNS ya golongannya yang sudah golongan 3 ke atas, berarti kan dia sudah kelasnya kelas 1. Nah, di badan usaha juga seperti itu ya. Misalkan badan usaha yang dia iurannya memang sudah dipotong lebih tinggi, itu sudah yang kelas 1. Nah, jadi nanti salah satu pasangan ini di keluarga ini akan mengikuti kelas yang lebih tinggi. Oh, boleh berarti. Jadi statusnya memang dua-dua ini sebagai peserta, tetapi nanti itu disinkronkan dan menyesuaikan kelas yang lebih tinggi, Kak. Jadi misalkan kakak sama suami ya, suami yang kelas 1, misalkan kakak kelas 2. Nah, nanti kakak yang menyesuaikan dari tanggungan suami. Kelas Jadi jangan khawatir ya, karena ada yang bilang gini, iya soalnya istri saya tuh kelas 1, saya tuh kelas 2. Saya tuh mau ikut ke pesertaannya istri, biar udah saya nggak usah dipotong, saya ikut ke pesertaan istri supaya saya ikut yang kelas lebih tinggi gitu. Oh. Karena ada yang nanya kayak gitu. Ya, itu memang sering ya. Tetapi kita kembali lagi regulasi ya. Pasal 82 itu sudah menekankan bahwa setiap pekerja wajib dipotong iuran. Oke, jadi wajib dipotong Wajib ya. iurannya. Berarti wajib itu harus. Wajib itu harus Harus gitu. berarti. Nggak boleh tak Nggak gitu, boleh. wajib. Regulasi yang sudah ini ya, Kak ya. Benar, mengikuti Jadi peraturan itu. pemerintah. Mm-mm. Nah, selain itu nih, Bli, kita tanya-tanya lagi deh, karena sering nih kalau misalnya orang ketemu di jalan tuh, oh pegawai BPJS ya, boleh nggak saya tanya-tanya? Jadi ceritanya ketika kita ketemu di jalan itu Iya. sering ditanya gitu. Mm-mm. Nah, ada yang bilang, Kak, kalau misalnya saya jadi peserta BPJS itu nanti uang saya bisa diambil nggak? Kok uangnya diambil gitu? Saya berpikir, ini nih gimana sih maksudnya? Nah, mungkin Beli bisa cerita nih ke teman-teman Sobat JKL atau kepada masyarakat yang awam yang tahu kalau saya itu dipotong setiap bulan sewaktu-waktu uang saya itu diambil apa enggak ya, Beli? Nah, ini ya. Jadi banyak sih peserta itu, Kak. Dan ini pertanyaan yang memang sering muncul ya. Iya. Yang muncul di masyarakat karena mereka itu berpikiran seperti ini, BPJS itu sama kayak BPJS ketenagakerjaan. Nah, sebenarnya gini, jadi kami itu di BPJS kesehatan. Yang ada juga yang satunya BPJS ketenagakerjaan. Nah, mungkin mereka itu menganggap yang mereka bayarkan iuran itu ibaratnya kayak ditabung nanti bisa ditarik lagi kayak BPJS ketenagakerjaan ya. Nah, tidak. Jadi BPJS kesehatan itu adalah lembaga nirlaba dan itu sistemnya gotong royong. Nah, itu yang perlu ditekankan. Jadi ini bukan istilahnya investasi, tetapi ini adalah sistem gotong royong. Yang sehat membiayai yang sakit, begitu juga yang sakit semua membiayai yang sehat. Nah, seperti itu nirlaba. Jadi mereka itu mungkin masih berpikiran seperti oh ini BPJS ketenagakerjaan nanti uangnya bisa ditarik ke dalam. Oh, beda. Gitu ya, Kak ya. Karena sebenarnya uang yang dibayarkan setiap bulan oleh peserta JKN itu nggak diem, tapi dia itu sebenarnya digunakan Iya, untuk biaya pengobatan. biaya pengobatan. Jadi terkumpul mungkin Sobat JKN perlu tahu nih, untuk satu orang yang misalnya satu orang yang sakit jantung dan harus operasi ratusan juta, itu harus sekian ratus orang yang membayar di kelas 1
supaya bisa membayarkan biayanya yang sampai ratusan juta itu, Bu, ya. Jadi sebenarnya ini kalau dibilang bukan investasi, sebenarnya bukan investasi uang Iya, untuk masa depan, tapi ini ada investasi kebaikan. investasi kebaikan Iya, Bi. sosial, kesehatan. Nah, sosial Jadi kesehatan. makanya ininya gotong royong. Nah, Nah, itu dia, tadi. Jadi saling gotong membantu. royong ya, saling membantu, yang sehat membiayai yang sakit, begitu juga yang sakit semua membiayai yang ini Hmm, lagi. siap. Gitu. Tapi kita jadi peserta JKN itu bukan berarti, tapi saya kan nggak pakai. Ya bersyukur nggak pakai. Berarti tetap sehat Iya, ya, Bu, ya. sehat. Ah, Saya pun juga berharap, kita kan berharap sehat, kan nggak mau. karena dia bilang iya saya jadi peserta JKN, tetap bayar iuran rutin setiap bulan, tapi saya nggak pakai. Nah, padahal sebenarnya itu keuntungannya ya memang kita sehat dan uang yang kita bayarkan setiap bulan itu untuk membantu orang Iya, kaya membantu orang-orang yang sakit. yang sakit. Nah, ini nih terkait apa namanya manfaat menjadi peserta JKN. Pernah nggak sih Beli dapat informasi atau cerita dari teman atau keluarga yang langsung cerita dan bersyukur menjadi peserta JKN yang mereka pikir oh ternyata saya keluarin biaya ini selama ini cukup membantu ya kayak gitu. Jadi Bisa ya bagi-bagi cerita. sebenarnya banyak ya. Kalau kita testimoni dari beberapa peserta, termasuk di apa namanya, contoh sendiri, mungkin di keluarga dan beberapa teman dari peserta juga ada yang memang mereka bercerita. Jadi seperti ini, untuk sobat JKN, ini untuk kita bersama juga ya. Ada salah satu anggota keluarga mereka yang mereka memiliki penyakit kronis. Nah, penyakit kronis itu yang mereka memerlukan penanganan ataupun obat secara berkesinambungan, Kak. Jadi, nah ini kalau memang tidak di-cover oleh apa namanya, JKN, itu biayanya memang sangat tinggi. Salah satu contoh peserta diabetes, hipertensi, gagal ginjal. Contoh gagal ginjal. Mungkin 1 minggu itu mereka 2 kali melakukan cuci darah. Dengan biaya cuci darah ya bervariasi sih ya, mungkin sudah di atas 1 jutaan ke atas kali itu. Jika 1 bulan mereka melakukan cuci darah selama 8 kali, mungkin biaya 10 juta mungkin habis 10 juta 1 bulan. satu orang. Tapi kalau itu kan rata-rata sampai bertahun-tahun ya, Bu? Itu memang bersambungan terus. Oh, berarti terus-menerus ya. Terus ya, jadi itu ya, sebenarnya kita juga perlu ini. Ya mungkin dari beberapa orang yang memanfaatkan itu pastinya sudah paham ya, Kak. Jadi manfaat apa yang mereka bisa rasakan. Nah itu makanya dibilang BPJS adalah jaminan kesehatan sosial ya, di mana sistemnya gotong royong seperti itu. Jadi iuran yang memang dipungut dari peserta itu memang dipakai sepenuhnya untuk biaya kesehatan. Jadi yang sehat membiayai yang sakit. Jadi jangan khawatir gitu. Jadi peserta JKN, ayo sekarang yang belum jadi peserta JKN, yuk jadi peserta JKN Iya, sekarang. benar. Terus yang sudah jadi peserta jangan lupa bayar iurannya rutin setiap bulan. Iya. Dan kalau nggak mau repot-repot untuk bayar rutin setiap bulan, ada sistem auto debit. Jadi sistem auto debit itu bisa langsung dipotong dari tabungannya sobat JKN semua. Benar. Dan itu kartu kita tetap aktif tanpa harus khawatir lagi ketika kita akan mengakses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Iya. Apalagi yang mandiri itu kadang sering mereka masih lupa bayarnya. Ya, jadi bisa dipermudah dengan auto debit seperti itu. Ini Kak, apa namanya terkait pembayaran iuran. Kalau misalnya saya mau mendaftarkan sebagai peserta JKN Kak, Iya. itu bisa langsung dipakai nggak sih Kak? Bisa aktif nggak kartunya kalau pas saya bayar iuran?